Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua baik-baik, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat rekoleksi sebelum pengakuan dosa pada tanggal 9 April. Masih ingat renungan yang saya berikan? Itu waktu itu renungannya saya ambil dari Injil Lukas dan mirip dengan Injil hari ini. Ada yang ingat? Oh, lupa. Semua lupa. Baik kalau lupa atau ada yang tidak ikut rekoleksi. Ya. Hanya Tuhan dan diri kita yang tahu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Petrus dan teman-temannya semalaman tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Kembali diingatkan kepada kita, ketika kita gagal, Tuhan datang mendekati kita. Itulah yang Tuhan lakukan terhadap kita. Kalau manusia beda, ketika manusia berhasil pergi menjauh dari Tuhan, tetapi patah hati, luka hati, ada kesulitan baru datang mencari Tuhan. Justru Tuhan sebaliknya, ketika kita gagal, Tuhan datang mendekati kita dan memberi kita solusi yang baik. Hari ini Tuhan katakan kepada Petrus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan mendapat." Dan ketika Petrus melakukan itu, Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Tadi dalam Injil berapa ratus ekor Bapak Ibu? 150 ekor. Meskipun ikan sebanyak itu, dengan kondisi ikan yang sangat besar, jala itu tidak koyak. Dan kemudian Petrus melakukan itu, mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar, dalam jumlah
yang sangat banyak. Kemudian lanjutan Injil hari ini. Hari ini saya membacakan versi yang panjang. Kalau Bapak Ibu lihat di buku ruang mungkin versi yang pendek. Jadi setelah misa jangan komplain bahwa Romo salah membaca. Tidak. Saya baca yang panjang karena saya tahu kita di rumah jarang baca kitab suci. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kali ketiga Petrus merasa sedih. Kemudian Tuhan Yesus katakan, peliharalah domba-dombaku. Pertanyaan kedua setelah Petrus menjawab, Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketiga setelah Petrus menjawab, Tuhan bilang apa? Peliharalah domba-dombaku. 3 kali pertanyaan yang sama. Itu artinya ketika Petrus dipanggil, diberikan kuasa untuk menjadi gembala yang luar biasa. Pertama-tama tugas Petrus bukan untuk menggembalakan domba, tetapi untuk membalas kasih Yesus kepada dirinya sendiri. Maka ketika kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, hal pertama yang harus kita lakukan, membalas kasih Yesus kepada masing-masing kita. Ketika suami dan istri menikah, hal pertama adalah membalas kasih, saling membalas kasih Tuhan yang hadir dalam diri pasanganmu. Membalas kasih, bukan saling menyakiti. Itu yang perlu diingat baik-baik oleh suami dan istri. Untuk saling membalas kasih yang Tuhan hadirkan secara nyata lewat kasih di antara suami istri. Dan kemudian yang ketiga yang mau dikatakan kepada kita lewat Injil hari ini, Petrus menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Tugas Petrus adalah menangkap sebanyak mungkin orang untuk menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tugasnya Petrus digantikan oleh para bapak paus kita. Dan tanggal 7 nanti akan ada konklav pemilihan paus yang baru. Kita berdoa semoga Roh Kudus menuntun para kardinal menjalankan tugas mulia ini dengan baik sehingga ada paus yang baru yang akan melanjutkan misi Yesus, membalas kasih Yesus kepadanya dan menangkap sebanyak mungkin orang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dengan demikian keselamatan akan dirasakan oleh semakin banyak orang. Mari kita berjuang, semoga sepanjang hari ini juga di sepanjang hidup kita, misi kita adalah membalas kasih Tuhan dan kemudian menghadirkan kasih itu secara nyata di tengah keluarga, komunitas, dan lingkungan di mana kita tinggal dan berada. Tuhan Yesus memberkati.